Sahabat desa, pada video kali ini saya akan berbagi cara sukses pelaksanaan APB desa oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menuju desa berdaulat dalam menentukan pembangunan desa. Nah, dalam pengelolaan keuangan desa ada yang dikenal dengan asas. Asas pengelolaan keuangan desa yang pertama, transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Yang keempat, tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Yang berikut adalah sebelum pelaksanaan APBDes dimulai dari perencanaan APBDes. Yang pertama, Sekdes menyusun Ranperdes APBDes itu berdasarkan EKPDes, lalu disampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan Ranperdes APBDes kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lama 3 hari sejak disepakati. Yang berikut, BPD bersama Kades membahas dan menyepakati prioritas program atau kegiatan kebutuhan masyarakat desa dalam Ranperdes APBDes. Yang berikut adalah camat akan melakukan evaluasi Ranperdes yang telah disepakati oleh kepala desa bersama BPD, lalu kemudian ditetapkan oleh camat atau bupati diwakili oleh camat paling lambat 20 hari kerja sejak diterima. Yang berikut adalah pelaksanaan APBDes. Mekanisme pencairan dana desa diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Sekdes. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan verifikasi dokumen dan setelah itu dilakukan pengesahan persetujuan oleh kepala desa. Dalam hal pengajuan permintaan pendanaan atau permohonan pencairan melalui SPP, itu harus dilengkapi dengan dokumen RAB. Mekanisme proses pencairan atau pelaksanaan APBDes itu dimulai dari pelaksana kegiatan itu membuat SPP, surat perintah pembayaran, pernyataan tanggung jawab belanja, kemudian lampiran bukti transaksi. Lalu kemudian pelaksana kegiatan menyampaikan ke Sekdes. Tugas Sekdes adalah memverifikasi terkait dengan meneliti kelengkapan yang disampaikan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian menguji kebenaran perhitungan tagihan. Yang berikut adalah menguji ketersediaan dana, dan terakhir menolak atau menerima permintaan pembayaran bila tidak memenuhi persyaratan atau memenuhi persyaratan. Yang berikut adalah kepala desa mengesahkan apa yang menjadi permohonan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Kalau misalkan itu sudah melalui proses dari verifikasi, validasi, dan terakhir disetujui oleh kepala desa. Lalu kemudian setelah disetujui oleh kepala desa, maka bendahara yang pertama membayar dan mencatat transaksi, yang kedua menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara.
Yang berikut adalah penatausahaan. Penatausahaan APBDes dilakukan oleh bendahara desa yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa. Pelaksana kegiatan ini terdiri dari aparat desa bertanggung jawab mencatat pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Instrumennya adalah buku pembantu kas kegiatan. Yang berikut bendahara desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang berikut adalah mempertanggungjawabkan keuangan desa. Yang berikut menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kades paling lambat tanggal 10 setiap bulan berjalan. Outputnya adalah buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, bukti transaksi lainnya. Yang berikut pelaporan. Kepala desa memiliki kewajiban menyampaikan laporan semester realisasi pelaksanaan APBDes dari semester 1 paling lambat bulan Juli dan semester 2 paling lambat akhir Januari. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun itu disertai dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun paling lambat atau paling akhir bulan Maret di tahun berikutnya, dibahas dan disepakati melalui musyawarah BPD, dihadiri oleh masyarakat, lalu kemudian disampaikan kepada bupati melalui camat untuk mendapatkan laporan dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes disertai dengan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun. Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat. Salam berdesa.